Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tawabi'at tabi'in wa man jaa min ba'di ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقد قال رضي الله عنه ونفعنا في علومه في الدارين آمين. وكذلك يجب، وقال المؤلف في كتابه: وكذلك يجب في سائر المعاملات والحرف diwajibkan juga ing dalam segala entah lakoh wal hirafi ben agubayan wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alayhi ilmu taharrus anil haram. Setiap sesuatu itu ya memba'aba'an ala kuah, maka wajibaki bagi kita semua untuk mencari ilmu agar kita memeriksakan agar kita itu terbebaskan daripada masalah haram. Kenapa? Karena sesuai yang sudah tak bilang. Kenapa? Dari sandang pangan dan minum ini, kenapa kok harus kita halal? Karena itu merupakan salah satu penunjang bagi kita. Apabila sudah makanan dan minuman kita halal, maka mau tidak mau ya kita akan taat kepada Allah. Sebaliknya pun yang seperti itu. Bila enong ngebaaben, kakak ngebaaben, benar. Tatkala minuman dan makanan kita halal, maka mau tidak mau kita akan taat kepada Allah. Walaupun kita berkehendak berkeinginan maksiat kepada Allah, namun Arya endik bekel berupa makanan dan minuman sehalal, maka kenda anggota tubuh ini akan memaksakan kita agar kita berlaku ataupun bertingkah laku yang baik. Kebalikannya, tatkala minuman dan makanan yang kita konsumsi itu haram, entah memang zatnya minumannya ataupun makanannya yang halal, yang haram, ataupun cara pembeliannya, ataupun sesuatu yang kita belikan, sesuatu yang kita dijadikan untuk mendapatkan barang tersebut haram, maka mau tidak mau kita akan bermaksiat kepada Allah. Maka di dalam hadis kemarin yang sudah kita kupas, bahwasanya ataupun kita bahas ataupun kita kupas, orang yang daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang halal, ata'ahullah sya'an am abah. Minuman dan makanan yang halal, mau tidak mau dia akan taat kepada Allah. Begitupun juga daging yang tumbuh dari minuman yang haram, asahullahu sya'an am abah.
dia akan bermaksiat kepada Allah, mau tidak mau akan bermaksiat. Kenapa kan? Dikarenakan makanan, minuman ataupun cara untuk mendapatkan ataupun sesuatu dengannya mendapatkan itu ada yang haram. Maka tatkala sudah daging tumbuh dari minuman ataupun makanan yang haram, maka anggota tubuh itu mau tidak mau akan bermaksiat kepada Allah. Dan di sini terangkan kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu ilmu taharruzi anil haram fi. Jadi sesuatu yang akan menyebabkan untuk kita menikmati berupa makanan, minuman ataupun pakaian ataupun tempat, harus tahu kita, harus kita selamat, harus kita memeriksakan dari perkara yang di dalam hadis, di dalam magalah mengatakan juga, di dalam hadisul qudsi Allah Ta'ala bersabda, bagaimana engkau mengatakan ya Allah, sedangkan makananmu haram, minumanmu haram, baju yang engkau pakai haram, tempat yang engkau gunakan haram, walaupun kalian berulang-ulang kali dan menangis darah, maka aku tidak akan pernah menerima zikir kamu yang semoga kita diampuni dosa-dosa. Amin. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmul ahwal al-qalb. Setelah kita menjaga syariat kita, wajib setelah itu belajar kita membaca, belajar kita ilmu keadaan hati, ilmu hati. Dari apa? Dari tawakkul, inabah, yaitu taubah, wal khasyah, yaitu takut, wal ridha, itu juga ridha. Wajib ini tawakal kepada Allah, berserah diri, berpasrah diri kepada Allah Ta'ala. Al-inabah juga itu bertaubat dari segala tutur sapa dan tingkah laku yang sekiranya itu melahirkan murkanya Allah. Wal khasyah, wajib kita takut dari sesuatu yang sekiranya kita melakukan dosa-dosa entah besar ataupun kecil. Harus takut kita seakan-akan kita tidak selamat dari nerakanya Allah, ataupun tidak mendapatkan berupa surganya Allah, ataupun utamanya yaitu tidak mendapatkan ridhanya Allah. Harus dipelajari itu. Wal khasyah, yaitu kehusyuan di dalam segala. Wal khasyah, yaitu takut. Wal ridha, yaitu ridha, apapun yang diberikan oleh Allah berupa anugerah ataupun bala ataupun pemberian ataupun siksaan, rasa tidak enak ataupun enak, sesuai keinginan ataupun tidak keinginan, maka seseorang tersebut harus menerima dengan lapang dada, tulus dan ikhlas dengan harapan mengharap ridhonya Allah. Waqi' fi jamil ahwal, yang terjadi di dalam keadaan. Wa syarafil ilm la yakhfa ala ahad, dan kemuliaan ilmu tidak akan tertutupi atas siapapun. Maknakan ilmu ini betul-betul sangat dan banget keutamaannya. Jadi bagi siapa saja yang mendapatkan kemuliaan ilmu ini, maka dia akan menjadi orang yang betul-betul mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia juga. Maka sesuai sering Abah bilang, dengan hakikatnya ilmu, kita yang jauh akan bisa dekat, kita yang tertutup mata hati bisa akan terbuka, kita yang angkuh bisa akan luluh, kita yang berpaling akan menghadap, kita akan yang jauh akan mendekat, kita yang terputus akan tersambung. Tentunya dengan apa? Ilmu.
mencintai artinya ulama menjadi orang-orang yang alim dan mengamalkan ilmunya sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana